Indonesia akan menghadapi puncak bonus demografi pada tahun 2030. Setelahnya, secara perlahan memasuki era populasi berpenduduk tua. Pemerintah harus dapat memanfaatkan masa puncak bonus demografi dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Bonus demografi merupakan suatu masa jumlah usia penduduk produktif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif. Saat ini, masa puncak bonus demografi terancam oleh masalah stunting. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menyatakan masalah kesehatan masyarakat dianggap buruk bila prevalensi stunting mencapai lebih dari 20%. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Riskesdas 2018, tren prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2013 tercatat sebesar 37,2% dan menurun menjadi 30,8% pada tahun 2018. Stunting itu menunjukkan bahwa ada defisiensi jumlah sel dan menurunnya kualitas sel. Jadi jumlah sel di dalam tubuhnya berkurang. Salah satunya kenapa dia pendek, karena harusnya sel-sel yang membentuk tulangnya untuk semakin panjang itu nggak cukup. Ya, sehingga sel-sel tulangnya nggak bisa memanjang normal sehingga dia pendek. Di balik itu sebenarnya kekurangan banyak sel termasuk di otaknya. Dari kekurangan sel-sel saraf di otak dan juga kerusakan nggak bisa memenuhi kombinasi yang pas susunan sarafnya, itu menyebabkan ya gangguan berpikir, gangguan daya ingat, gangguan mental ketika nanti anak-anak tadi pada usia sekolah bahkan usia selanjutnya. Jadi kalau anak terganggu kemampuan otak mau jadi apa gitu ya, dan kalau itu banyak mau jadi bangsa apa gitu kan. Sehingga seringkali dikatakan bahwa anak-anak stunting itu produktivitasnya lebih rendah sekitar 25% atau lebih dibandingkan dengan orang pada umumnya. Kemudian masalah lain adalah terkait dengan resiko untuk terjadinya penyakit degeneratif pada usia dewasa muda. Nah, ini yang juga termasuk yang ditakutkan ya. Selain tadi akan mempengaruhi produktivitas hidupnya, juga tentu biaya pelayanan kesehatan akan semakin meningkat. Sangat jelas ya, kita kan selalu bicara mengenai bonus demografi. Kalau bonus demografi ini tidak dikelola dengan baik dan kemudian stunting ini kemudian merebak ya atau mengemuka, maka yang terjadi malah musibah demografi. Karena kita kan nanti dihadapkan pada generasi penerus yang tidak capable ya, yang IQ-nya 10 poin lebih rendah dari tidak stunting. Kemudian juga dari sisi ukuran ya, dalam hal ini juga lebih pendek dalam hal ini. Tapi ini menjadi satu hal yang secara fisik ya kita lihat, tapi juga secara pertumbuhan otak yang kemudian terganggu. Dan ini studi dari Bank Dunia menyebutkan bahwa akibat dari stunting ini bisa mempengaruhi paling tidak 2-3% dari PDB itu terdampak dalam hal ini. Kalau ini dihitung dinilai itu sekitar 300 triliun setahun. Itu kerugian yang kita peroleh akibat stunting ini. Kalau nggak dikelola atau diturunkan secara konsisten dalam hal ini. Sekretariat Wakil Presiden mengkoordinasikan upaya percepatan pencegahan stunting secara konvergen di berbagai tingkat pemerintahan. Setwapres mendorong keterlibatan semua pihak. Jadi peran dari Setwapres ini sebetulnya ada dua peran pokok. Yang pertama adalah mendukung Wakil Presiden, itu yang ditunjuk oleh Presiden sebagai pengarah dari tim percepatan penurunan stunting di tingkat pusat yang diterbitkan melalui Perpres nomor 72 tahun 2021. Jadi peran dari atau tugas dari Wapres adalah sebagai pengarah di sana. Tapi juga Setwapres ini juga ditugaskan sebagai anggota tim pelaksana yang dipimpin oleh Kepala BKKBN sebagai wakil ketua bidang advokasi dan penguatan komitmen untuk penurunan stunting.
jujur ya, BKKBN kami ini ditunjuk menjadi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting baru ya di Agustus 2021 ini setelah Perpres nomor 72 tahun 2021. Sehingga setelah ada peraturan Presiden untuk BKKBN menjadi Ketua Tim Pelaksana di bawah Pak Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Pengarahnya, maka kemudian apa yang kita lakukan membuat rencana aksi nasional. Kita beri nama RAN-PASTI, Rencana Aksi Nasional Pasti Percepatan Penurunan Stunting. Ya, kita singkat PASTI, biar memberi kepastian juga. Upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting berhasil. Pada hasil studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang merupakan survei berskala nasional untuk mengetahui perkembangan status gizi balita menunjukkan penurunan dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 24,4% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, pemerintah pun memperluas lokasi fokus intervensi penurunan stunting menjadi 514 kabupaten kota dari sebelumnya 360 kabupaten kota pada tahun 2021. Pemerintah kembali menargetkan penurunan kasus stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Penanganan intervensi di tingkat hulu menjadi prioritas pencegahan kelahiran angka stunting. Pemerintah menyoroti fenomena pernikahan dini, salah satunya di Provinsi Sulawesi Barat dengan tingkat pernikahan dini tertinggi keempat dan tingkat stunting tertinggi kedua di Indonesia. Provinsi Sulawesi Barat, Sulbar, merupakan provinsi termuda di Pulau Sulawesi. Saat ini kasus stunting di Sulbar menempati peringkat kedua tertinggi nasional setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi stunting di Sulbar memang menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Rilis data kita di tahun 2019 kemarin, itu angka stunting kita di Sulawesi Barat mencapai 40,3%. Itu menempati peringkat kedua nasional. Ya. Angka ini cukup tinggi saya kira di tengah-tengah kondisi pandemik waktu itu, 2019. Setelah itu di tahun 2021, hasil survei gizi Indonesia, itu menempatkan angka provinsi prevalensi kasus stunting di Sulawesi Barat itu mengalami penurunan menjadi 33,8%. Adapun kasus stunting di Sulawesi Barat tersebar merata di seluruh wilayah. Menurut data pelaporan gizi berbasis masyarakat (PPGM), Dinas Kesehatan Sulawesi Barat tahun 2021, jumlah kasus stunting terbanyak berada di Kabupaten Majene, disusul Kabupaten Mamasa, Pasangkayu, Mamuju, Polewali Mandar, dan Mamuju Tengah. Salah satu penyebab masih tingginya angka stunting di Sulbar disinyalir karena masih banyaknya praktik pernikahan dini di tengah masyarakat. Tingkat perkawinan anak di Sulbar pada tahun 2021 menempati peringkat tertinggi ketiga di Indonesia dengan persentase mencapai 12,12%. Untuk
mencapai target penurunan angka stunting di bawah 14% pada tahun 2024 dan menciptakan generasi emas pada 2045, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjalin kerjasama lintas sektor untuk menurunkan kasus stunting. Utamanya adalah mencegah pernikahan dini yang masih marak terjadi di masyarakat. Sekarang ini kita sudah membentuk sekitar 953 tim pendamping keluarga. Jadi tim pendamping keluarga ini kita sudah sebar di 648 desa dan kelurahan. Tim pendamping keluarga itu ada 3 unsur, ada PKK, ada bidannya, dan ada kader KB-nya. Jadi satu tim ada 3 personal yang terlibat di dalamnya. Jadi kurang lebih 2.859 orang terlibat langsung. Jadi kader-kader kita di lapangan dalam hal pendampingan terhadap sasaran-sasaran kita terhadap keluarga yang berisiko stunting. Keluarga yang berisiko stunting yang mendapat kawalan di sini adalah remaja itu sendiri. Remaja adalah terutama remaja putri ya, karena dia akan memasuki nanti yang akan melakukan kehamilan, yang akan memiliki perawatan bayi. Jadi kita sudah harus siapkan dari awal sedini mungkin pada saat masa-masa remajanya, termasuk kondisi fisik tubuhnya, kondisinya itu harus disiapkan. Jadi selama ini Dinas Kesehatan sudah lama berperan aktif dengan lintas sektor sebenarnya dalam rangka bagaimana meminimalisir penyebab stunting khususnya pernikahan dini ini. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam rangka bagaimana membuat umur pernikahan itu bisa lebih tinggi. Kemudian Dinas Kesehatan sendiri lewat program-program promosi kesehatan, kemudian lewat program-program gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat secara umum, itu tetap kita sosialisasikan. Nah, salah satu strategi yang utama yang harus kita lakukan di sini kan adalah bahwa pendidikan ini akhirnya menjadi salah satu ujung tombak. Semakin tinggi kemampuan seorang wanita untuk tidak menikah secepatnya, itu akan jadi semakin baik buat kami. Makanya di SD, di level SMA sekarang ini, itu di mana-mana di sekolah itu kampanye tentang untuk mencegah pernikahan dini itu memang kami kedepankan. Jadi ketika nanti di dalam kita berumah tangga ada sosialisasi pencegahan pernikahan dini khususnya kepada anak-anak hingga remaja di Sulbar juga aktif dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN dengan upaya jemput bola dengan mengadakan penyuluhan di sekolah. Kita berharap dengan maraknya, gencarnya kita selalu memberikan edukasi ataupun penyuluhan kepada kelompok-kelompok ketahanan keluarga ya. Kemudian kepada anak-anak remaja, kita ke sekolah-sekolah itu mengedukasi supaya mereka bisa untuk menunda pernikahannya atau perkawinannya sampai di usia yang ideal. Karena tingginya angka pernikahan dini di Sulawesi Barat mungkin di banyak faktor ya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor adat itu ya, banyak sekali di dalamnya. Jadi kita ini pihak sekolah sebenarnya semaksimal mungkin oleh guru BK bimbingan konseling itu berusaha semaksimal mungkin. Pertama kita kirim surat, kemudian kita ke rumahnya lagi, kita sampaikan ke orang tuanya agar kalau bisa ini anak disuruh ke sekolah. Kemudian saat dia sudah tidak mau, karena mungkin ya pengaruh desakan orang tua juga lah Pak, iya. Karena dia sudah dinikahkan, kemudian kita menyampaikan ke dia bahwa sebenarnya sekalipun sudah menikah masih bisa bersekolah. Ada yang bertanya? Oh ya. Karena kalau kita pernikahan dini itu banyak resiko-resikonya, jadi mungkin belum siap untuk menikah. Resiko-resiko sepertinya stunting begitu, ada juga soal ekonomi, KDRT, dan banyak lagi
resiko-resiko yang harus dihadapi kalau pernikahan dini. Adalah Reni, seorang ibu muda yang menjalani pernikahan dini. Keterbatasan informasi kesehatan dan ekonomi yang ia alami berakibat buruk terhadap tumbuh kembang anaknya yang masuk dalam kategori anak dengan stunting. Perkenalkan, nama saya Ibu Reni. Usia saya 21 tahun. Waktu saya menikah 17 tahun, anak saya umur 2 tahun. Iya, membantu. Ada juga pernah rapat di bawah itu stunting. Pernah juga turun Erika. Itu bilang kurang Erika. Makanya dikasih makan terus ya. Itu Pak enggak mau juga makan itu kayak sayur-sayuran. Enggak mau makan Erika. Dia aja enggak mau makan, malas makan. Gizi kurang, kasus stunting, gizi buruk, kebersihan juga. Ini saya seringnya beri edukasi dan pengalaman saya di desa-desa lain yang memberikan penyuluhan seperti itu. Jadi saya beri dia contoh-contoh yang ibu-ibu yang betul-betul ingin menurunkan anaknya mengeluarkan anaknya dari stunting itu. Jadi sehingga dia termotivasi bahwa kenapa saya enggak bisa berubah ya dari ibu-ibu yang lain seperti itu. Permasalahan stunting di Indonesia yang dipicu faktor pernikahan juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yakni pernikahan sedarah atau insest yang pernah terjadi di beberapa desa pada masa lalu. Diduga turut memicu tingginya kasus stunting di samping kasus kemiskinan ekstrim. Pemerintah pusat pun turun tangan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengurai kasus pernikahan sedarah di Kabupaten Ponorogo agar kualitas generasi muda di masa mendatang adalah generasi cerdas dan sehat. Puluhan tahun silam, 5 desa di Ponorogo mendapat sebutan Kampung Tuna Grahita, yakni Desa Dayakan di Kecamatan Badegan, Desa Sidoharjo, dan Krebet di Kecamatan Jambon, dan Desa Karangpatihan dan Pandak di Kecamatan Balong. Banyak faktor yang melatar belakangi tingginya penyandang tunagrahita di Ponorogo, yakni masalah kemiskinan, faktor lingkungan, juga tradisi pernikahan sedarah. Sehingga tak jarang melahirkan keturunan yang difabel dan stunting. Menurut data yang dihimpun Kemenko PMK, dari total 955.000 lebih penduduk di Kabupaten Ponorogo, 90.000 diantaranya merupakan penduduk miskin dan 86.000 lainnya adalah penduduk miskin ekstrim. Adapun saat ini, persentase angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Ponorogo saat ini sudah menurun hingga 3,74%. Di tempat ini, karena dulu memang ini banyak sekali yang mengalami disabilitas, terutama tengkes itu atau kecentret itu, karena akibat perkawinan insest, perkawinan keluarga dekat, karena bertetangga-tetangga saja kawinnya, dan kebetulan pasangannya sama-sama membawa gen yang tidak baik, maka kemudian keturunannya juga tidak baik. Tapi sekarang ini sudah ada kesadaran di antara mereka, dan mereka mencari jodoh sudah di luar desa, dan ada yang jauh, bahkan ada yang cari dapat Surabaya segala itu saya kira salah satu jalan keluar atau salah satu solusi agar tidak terjadi kawin antar keluarga yang terlalu dekat itu, untuk menghindari kemungkinan terjadinya turunan gen yang negatif tadi. Kalau yang miskin itu kan sekitar 9% lebih. Nah, di antara itu yang miskin ekstrim itu sekitar 4%. Termasuk di Ponorogo ini? Di Ponorogo sudah lumayan bagus.
Hanya untuk angka stunting masih relatif tinggi sekitar 20%. Sehingga masih harus ada kerja keras di Ponorogo ini agar bagaimana tahun 2024 minimum Ponorogo sudah 14%. Ya, termasuk desa ini harus mendapatkan perhatian karena walaupun misalnya keluarganya sudah mulai diurai karena perkawinannya sudah mulai meluas keluar, tetapi kan mereka juga punya keturunan. Dan keturunan-keturunan ini bisa jadi juga masih akan mewarisi tradisi stunting itu, tradisi negatif stunting itu. Karena itu ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Ponorogo, makanya saya didampingi Pak Bupati supaya betul-betul dipastikan kalau bisa di sini harus sudah 0 stunting. Di 2009 itu memang ada penelitian beberapa dokter, beberapa ahli genetika mengadakan riset memang. Hasilnya ada beberapa memang yang terjadi incest itu perkawinan sejarah pada zaman dulu. Tapi sekarang hampir-hampir sudah tidak ada. Hanya memang walaupun tidak ada, kami tidak pernah berhenti sosialisasi. Terus kami lakukan pencerahan segala sektor, mulai dari dinas yang terkait hingga kolaboratif untuk berpikir bahwa bagaimana generasi ke depan itu harus hadir generasi yang tangguh, generasi yang berkualitas. Nah, berkualitas ini adalah banyak faktor yang harus kami kerjakan, maka harus kerja serentak di semua sektor, harus bekerja bersama-sama. Kalau untuk kapasitas dinas kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting itu kita melakukan intervensi yang spesifik, artinya intervensi yang langsung bisa berdampak. Contohnya kita melakukan untuk peningkatan untuk bagaimana 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Nah, ini kita lakukan mulai dari sosialisasi sampai dengan pemantauan di lapangan. Kecamatan Jambon adalah salah satu lokasi utama stunting di Kabupaten Ponorogo. Tingkat stunting di beberapa desa cukup tinggi dengan masa lalu sebagai desa difabel. Di Kecamatan Jambon, ini wilayah kerja kami, satu wilayah kecamatan, itu ada 13 desa. Itu jumlah balitanya saat ini ada 2.474, kasus stunting ada 230 kasus stunting. Nah, dari kasus ini kalau kita presentasikan dari kehadiran dan kita ukur itu ketemu 11,47%. Itu di Kecamatan Jambon kondisinya seperti itu. Di Puskesmas Jambon ini ada kegiatan penting yang perlu kita laksanakan, yaitu upaya promotif dan preventif. Ya, upaya promotif diantaranya adalah menyampaikan informasi tentang program-program kesehatan khususnya stunting ini, karena stunting adalah merupakan program nasional yang harus kita maksimalkan dan harus kita turunkan kalau perlu nanti harapan ke depan itu tidak ada lagi kasus stunting yang muncul yang baru. Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak dini, pemerintah setempat turut memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pasangan yang akan menikah melalui aplikasi LC-Meal. Kita sudah berupaya, yang pertama sudah membentuk tim pendamping keluarga atau TPK di semua desa yang ada dan kelurahan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kita punya 731 tim pendamping keluarga di tingkat desa maupun kelurahan. Yang anggotanya satu tim pendamping keluarga itu ada 3. Dari unsur kesehatan bisa bu bidan, bisa perawat, atau kader kesehatan yang lain. Yang kedua dari unsur kader KB, namanya PPKBD dan PPKBD. Dan yang ketiga adalah dari kader PKK. Kalau sudah periksa ke bu bidan, maka tim pendamping keluarga itu mendampingi calon pengantin untuk mengisi di aplikasi LC-Meal, elektronik siap nikah dan siap hamil. Dari isian tersebut akan muncul nanti di aplikasi tersebut sertifikat siap nikah dan siap hamil. Nah, setelah dia punya sertifikat tersebut, maka di kantor urusan agama kita juga sudah MOU dengan KUA, Kemenak, akan ditanya oleh Pak Naib, mana kartu
sertifikat LC-MIL-nya. Kalau punya berarti kan dia sudah ketemu dengan tim pendamping keluarga. Kalau belum berarti dia harus ketemu dengan tim pendamping keluarga untuk download LC-MIL tersebut. Dan diharapkan, harapan saya semua calon pengantin tercover oleh LC-MIL tersebut. Nah, itulah cara untuk mencegah kasus stunting dari hulu, dari calon pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya sebagai pendamping itu menemani calon cantin itu periksa ke tempatnya Bu Bidan, terus memberikan penyuluhan tentang kesehatan calon pengantin itu apa saja yang harus dipersiapkan gitu kan. Terus pembuatan aplikasi LC-MIL itu harapannya untuk kedepannya kita bisa terus melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah, di masyarakat-masyarakat, terutama di kalangan remaja itu kan masa depannya masih terlalu panjang ya. Kalau kita sudah melakukan penyuluhan kan minimal kita sudah memberikan pembekalan untuk mereka kedepannya seperti apa, agar tidak terjadi pernikahan dini, KDRT, dan angka perceraian itu tidak naik, dan tidak ada lagi berita-berita yang stunting. Kejadian stunting melibatkan banyak variabel untuk mencapai rencana jangka menengah rencana pembangunan nasional pada tahun 2024 menurunkan kasus stunting di bawah 14%. Salah satu faktor penting yang harus dilakukan bagi pemerintah daerah yang menjadi target lokasi fokus stunting adalah mencegah faktor pemicu stunting seperti sosialisasi penundaan pernikahan dini dan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja. Untuk menggapai terciptanya generasi emas 2045, penting adanya komitmen terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bergandengan tangan memberantas stunting.